Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Insan. Jadi sudah sampai ayat ke-6. Untuk mendapatkan Jadi pada ayat sebelumnya terbaru, jangan lupa kita sudah like, menerangkan subscribe, yang masuk dan ke dalam share. surga itu siapa. Jadi siapa-siapa kelompok masuk dalam surga. Maka sudah digarisbawahi oleh Allah, kelompok yang masuk ke dalam surga itu hanya innal abrar. Abrar itu apa? Abrar itu jamak daripada birrun. Birrun itu yang berbuat baik. Yang berbuat baik bagaimana? Patuh dan taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Satu. Yang kedua, yang dikatakan abrar itu barat qulubuhum thumma barat jawarihuhum. Jadi hatinya itu baik. Kalau hati sudah baik, maka anggota tubuh juga baik. Maka orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau ada orang masih hatinya kotor, maka diragukan. Ya, Gepeglih hilai oleh Allah, dibersihkan dulu oleh Allah. Anak terpegah dan dalam neraka, peglih hilai. Dibersihkan dulu oleh Allah. Maka sebelum dibersihkan nanti di padang mahsyar, sekarang kita bersihkan terus hati yang kotor. Maka kalau tangan ini salah, jangan salahkan tangan. Ketika tangan ini mengambil punya orang lain, jangan salahkan tangan, salahkan hati ini, Pak. Ya, salahkan hati. Ketika mulut ini ngomongin orang lain, jangan salahkan mulut, tapi salahkan hati. Jadi makanya barat qulubuhum fabarat jawarihuhum. Jadi kalau hati sudah baik, maka anggota tubuh juga baik. Sekarang kita lanjut ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainay yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya. Coba diterjemahkan, ya, terjemahkan sampai ke sini saja. Ibadullah. Aina yashrabu biha ibadullah. Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Ya, mata air yang ada di dalam surga yang diminum oleh hamba Allah. Ini ainan ini namanya di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur Zamakhsyari, ini namanya badal kul min kul. Jadi makanya kita sebahagian itu ada yang mengatakan begini, kafura itu kapur barus. Ya. Bagaimana kapur barus? Karena banyak yang memperdebatkan itu kafura itu apa? Ya, sama seperti ini. Dulu waktu terjadinya penyakit corona, megabegah tu dalam Al-Quran karena corona, Pak. Wa qurunam baina dzalika corona ini. Kita suka sekali mengait-ngait dengan sesuatu hal yang terjadi. Jadi masuk corona dalam Al-Quran itu adalah karnani corona. Itu masa 1 abad. 100 tahun. Corona ratusan tahun. Wa qurunam baina dzalika. Setelah itu ratusan tahun itu maknanya. Katanya tak kan corona. Karena dalam Al-Quran corona ini. Ini begitu, kafura, kapur barus. Rupanya karena di dalam dalam Al-Quran. Kapur barus itu sudah ada. Yang dimaksud kafura ini adalah sebuah badal kul min kul. Badal itu kalimat ganti. Apa itu kafura? Ainan, sebuah mata air. Ya. Inilah yang kita katakan tadi, mizajuha, air yang bercampur dengan kafura. Jadi airnya itu wangi sekali, Pak. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas informasinya sudah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi airnya itu kafura. Wa mizajuha kafura.
Jadi air yang ada di dalam nanti kan akan diberikan air Pak dalam apa namanya gelas yang ada tangkainya. Air ini wa mizajuha, mizaj artinya ikhtilat, bercampur dengan mata air tadi Pak. Karena mata air surga itu banyak, ada tasnim. Tasnim itu air yang berjalan di atas udara, kemudian setelah itu masuk ke dalam gelas. Ada juga air yang memancar, yufajjirunaha tafjira. Ya, jadi ada mata air. Ada juga air minuman khusus. Bi aqwa bi wa abarik, dipersembahkan minuman khusus. Minuman khusus ini bercampur dengan wa mizajuha kafura. Dia bercampur dengan mata air lagi, begitu wanginya airnya. Maka di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan tafsir Al-Baghawi, Ainul ma' fil jannah. Ini adalah mata air yang berada di dalam surga. Dalam tafsir Ibnu Abbas, rawahuha tayyibun. Jadi baunya itu wangi. Ya, bagaimana nanti wallahu alam bisawab. Yang jelas informasinya sudah diberitahukan oleh Allah. Yashrabu biha ibadullah. Itu ada ba di situ. Ba itu ba apa itu? Ini ada dua tafsiran. Pertama mengatakan ba ilsak namanya. Kalau ba ilsak, dia sendiri yang memegang gelas itu dan dia minum dari gelas itu. Ini kalau ba ilsak. Sebagian mengatakan ba itu bukan ba ilsak, tetapi apa? Ba tab'id namanya. Ba bermakna min. Ini juga di dalam tafsir Sawi. Ba bermakna min. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ba bermakna min. Jadi min apa artinya? Min itu sebahagian. Makanya penduduk surga ketika masuk ke dalam surga, mereka meminum sebahagian dari mata air, mereka meminum sebahagian dari ma'un tasnim, mereka meminum sebahagian dari air yang dipersembahkan kepada mereka. Maka ada dalam kitab judulnya Balaghatul Quran. Kalau saya cuma satu versi saja ada beberapa versi yang lain. Jadi ada beberapa versi yang lain. Di situ diungkapkan, tebalnya segini juga kitabnya Balaghatul Quran. Di situ mengungkapkan ada makna min tapi maknanya fi. Ada atas tapi maknanya bawah. Ada depan tapi maknanya belakang. Ya, nih. Jadi artinya memahami dengan makna terbalik. Ada kata kerja tapi maknanya kata benda. Ada kata past tense tapi maknanya present. Jadi makanya cerita tentang surga, uiddat lil muttaqin, tentang present, past tense tapi maknanya present. Ya. Uiddat itu kan past tense tetapi maknanya present. Jadi begitu diungkapkan di dalam kitab itu, memahami Al-Qur'an, jadi memahami Al-Qur'an dengan pemahaman terbalik. Ya, sama seperti ini. Biha maknanya minha. Jadi bukan ba ilsak, tetapi maknanya ba li tabai. Contoh lain. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in." Ya, itu ada ba di situ. Itu bukan ba ilsak. Itu bukan ba tabaid, tapi ba apa? Ba taklil namanya. Maka maksudnya berbeda. Walanabluwannakum, akan saya uji kalian kata Allah, bisyai'in. Makna bisyai'in sedikit ujian. Yang ujiannya sedikit nih, Pak. Kalau kita pagi ini kita hana mepat bu coronya, itu ujian kecil itu kata Allah. Kalau perusahaan kita hilang, jabatan kita hilang, itu kecil kata Allah. Anak kita meninggal, itu kecil kata Allah. Kita gagal panen, itu kecil kata Allah. Itu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Sebagian kecil gitu. Kenapa sebagian kecil? Karena nanti akan saya berikan lebih daripada itu. Saya uji, bukan uji lagi kalau sudah meninggal. Akan kalian hadapi lebih daripada itu. Di alam barzakh, atau di padang mahsyar, atau ketika seorang nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Itu lebih dahsyat lagi dibandingkan ketika kita berada di dunia ini. Gadahnya itu kecil kata Allah. Bisyai'in, itu makna ba. Maka ba itu banyak maknanya, Pak. Ada ba tabarruk. Ba tabarruk itu berkah. Dengan kita membaca itu, maka keberkahan akan datang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba at-tabarruk. Atau namanya ba barakah. Kalau kita menuju ke dalam tafsir Al-Baydawi. Sekarang kita lanjut ya. Yashrabu biha, maknanya apa? Yashrabu minha. Jadi minha itu sebahagian mereka minum dari air itu, sebahagian minum dari air tasnim,
sebahagian minum dari air yang dipersembahkan untuknya. Ya, bi aqwabi wa abarik. Tak usah kita bergerak di tempat, kita duduk saja. Maka minuman itu akan datang. Dari mana? Wildanum mukhalladun. Dari anak-anak yang umur 13 tahun yang mengelilingi kita, bi aqwabi wa abarik, itu ba'il sak. Mereka membawa ceret dan membawa gelas kecil dan mempersembahkan kepada kita. Siapa anak-anak itu yang 13 tahun? Adalah anak kandung kita kalau ada yang meninggal sebelum usia 13 tahun. Kita akan ketemu dengan dia di dalam surga. Sebagian pendapat mengatakan dalam tafsir Sawi, waqila abna'u kuffar. Itu adalah anak-anak orang kafir yang mati bersih, yang masih bersih. Jadi sebelum dia balik, dia sudah meninggal dunia. Tapi sebagian penafsir mengatakan, dia itu adalah anak getanya, Pak. Yang meninggal dunia sebelum usia 13 tahun, dia akan dikumpulkan kembali bersama ayahnya, bersama ibunya nanti di dalam surga. Karena ada shalom, Pak. Ada shalom pulang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, sekarang yufajjirunaha tafjira. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Mereka bisa memancarkan dengan sebaik-baiknya. Memancarkan apa ini? Air apa namanya? Mereka kan minum. Bagaimana dengan apa tadi? Mereka memancarkan? Memancarkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan sebaik-baiknya? Makanya kita butuh kepada apa tafsir? Maksudnya apa? Kita bisa mengontrol air itu dari mana saja. Yufajjirunaha tafjira. Bahkan di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan yaquduna bima syaa. Yaquduna min ayyi apa namanya bima syaa wa min ayyi makanin wa min ayyi manazilin. Di tempat manapun kita bisa mengontrol air itu. Bagaimana mengontrol? Kita menginginkan air itu tanpa kita datang ke situ, air juga datang ke kita. Artinya ini mengontrol. Yufajjirunaha tafjira. Jadi kalau kita pahami di situ, mereka memancarkan. Bagaimana memancarkan dengan sebaik-baiknya? Mereka mengontrol. Mereka bisa mengontrol air itu kemana saja yang mereka inginkan. Artinya apa? Dulu kalau kita dikontrol oleh Allah, kita patuh dan taat kepada Allah. Dipegah oleh Allah nyo bet dua, temayang lehu bet dua, temayang ashab bet dua, maghrib bet dua, isya bet dua, dikontrol. Nyan bet dua be, waktu belum puasa dan puasa. Nyan bet dua be, ketika sudah sampai nisab bayar zakat, kita patuh kepada Allah. Nanti ketika berada di dalam surga, kita yang mengontrol isi surga. Kita yang mengontrol sendiri isi surga. Jino katanya apa namanya patuh dan taat saja kepada Allah. Paling enggak patuh kita kalau ada umur 60 tahun saja. Kalau 70 berarti 70 tahun saja. Setelah itu, ketika seorang masuk ke dalam surga, dia bisa mengontrol apa saja. Inilah yufajjirunaha tafjira. Gara-gara apa ini? Ya, ini namanya kalau di dalam bahasa Indonesia cerita inti dulu, kemudian baru pendukung. Ya, paragraf pendukung. Ini kalimat inti nih, Pak. Orang yang berbuat baik, orang yang hatinya baik, orang yang tangannya, anggota tubuhnya baik, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kalimat intinya. Sekarang kenapa mereka bisa masuk ke dalam surga? Ya, nih, Pak. Kenapa hatinya bisa pegang hati, Pak? Karena begini, kalau tangan kotor, mulut kotor, hatinya kotor. Sekarang bagaimana caranya? Pegang gelihat dewanya. Bagaimana caranya? Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya kalimat pendukung. Tadi kalimat inti, Pak. Ya, jadi contoh kalimat inti begini. Si fulan rupanya jadi orang kaya. Kaji orang kaya, ya, Pak. Bagaimana caranya? Dulu dia bekerjanya cerita kembali, Pak, dari belakang. Ya, ini begitu juga. Jadi ini namanya apa istilahnya? Alur mundur. Cerita belakang dulu, Pak. Cerita belakang. Diceritakan kembali oleh Allah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa bisa mengontrol air? Kenapa bisa masuk ke dalam surga? Kenapa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yufuna bin nadri. Satu-satu dulu kita baca ya. Coba dibaca. Mereka memenuhi nazar. Apa maksud memenuhi nazar? Apakah orang yang tidak pernah bernazar itu tidak masuk dalam surga? Ya, Pak. Jadi dalam semua terjemahan semua diterjemahkan nazar di sini. Makanya kita butuh juga kepada apa makna nazar itu sebenarnya. Yang dimaksudkan yufuna bin nadri, yufuna bil uhudi. Mereka menepati janjinya dengan Allah.
Satu. Yang kedua, mereka itu melaksanakan ma'aujabahumullah, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, semuanya. Ini disebutkan satu-satu gitu ya. Min siyamin wa salatin wa zakatin. Jadi makna bin nadri yang pertama, mereka itu menepati janjinya. Apa janji mereka? Makanya kita dalam salat sampai 5 kali dalam satu hari 5 kali ada menjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga Ibnu Abbas mengatakan, janji kita dengan Allah, asyhadu an la ilaha, lun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita berjanji seperti itu, harus kita lakukan ya Pak. Kalau kita memang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka mintalah sesuatu kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Kalau kita sudah berjanji tidak ada Tuhan selain Allah, maka takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam kajian tasawuf, seorang itu menyerahkan diri kepada Allah itu dengan dua cara. Dua cara. Yang pertama tawakal. Tawakal itu bagaimana? Kita pergi ke rumah sakit, tak meana, tak berusaha kita berpulih hana. Habis peng-peng kana mutuahnya. Kita pergi ke Singapura, pergi ke Jakarta, pergi ke macam ke tempat, semua tempat kita pergi. Setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah. Lun tawakal ya Allah. Kabeh cara ya Allah. Kabeh cara lun lakukan untuk pulih hananya, tapi hana pulih-pulih ya Allah. Saya tawakal kepada Engkau. Ini tawakal namanya. Ya, ni Pak. Atau kita masuk pergi ke masjid, bahan ke dah gembok. Gembok pi ubiraya. Kalau berjuri payah pelung berjuri kalau Pak. Kemudian balik ke gemboklah Pak. Ya nama, gemboklah. Kemudian kunci dah kulam, kan hebok. Kemudian rantai lah Pak, bau ke kembali ke rantai Pak. Setelah itu kita tawakal. Lun tawakal ya Allah. Menyogada hendak, lun tawakal. Walaupun setelah ketebik yang ada Pak, yang ke ngembecak. Yang ke li pencuri ngembecak, kayak itulah ngembecak. Jadi ngembecak gembok-gembok rantai-rantai mandung ada Pak. Ya. Itu tawakal namanya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hilang juga. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak sesuai dengan targetnya. Ini namanya tawakal. Kita bekerja dari pagi sampai sore, lun tawakal ya Allah. Apapun yang saya dapatkan ya Allah, saya tawakal pada Engkau. Saya sudah berusaha ya Allah. Ini tawakal namanya. Nomor 2, tafwid namanya. Tafwid. Tafwid itu apa? Tarkul ikhtiar. Tidak ada ikhtiar-ikhtiar di situ. Hanya ikhtiar. Kalau tadi anak sakit ada ikhtiar. Kalau tadi kendaraan supaya tidak bisa dicuri ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kita gembok. Itu tawakal namanya. Tetapi tafwid itu di atas tawakal ya, di atas tawakal. Apa maksud tafwid? Ketika seseorang dihadapkan kepada al-khatar yang membahayakan dia dan tidak ada jalan keluar lagi. Itu tafwid namanya. Mana contohnya? Ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berada di dalam gua, Abu Bakar mengatakan, itu biru Abu Bakar dan mudah-mudah. Kenapa? Karena di pintu gua beliau melihat kafir Quraisy memegang pedang. Jadi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dia menundukkan sedikit kepalanya, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah dengan sangat santai sekali. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu tafwid namanya. Rasulullah sudah menyerahkan kepada Allah. Tidak ada usaha lain, Pak. Kita usaha lain. Tatuk bro, kenapa tatuk bro boleh, Pak? Ya, maka tafwid itu di atas tawakal. Kita biasanya tafwid hantangguk lema, hantangguk tafwid ayo Pak. Nyan. Paling enggak tawakal. Yang pi setengah-setengah. Makanya nanti di dalam kitab Sirajul Talibin di situ disebutkan maratibut tawakal. Ada urutan-urutan tawakal. Nah, urang tawakal ketika Allahu Akbar greh itu Pak. Kaicu hondalu ne Pak. Yang kaicu hondalu. Tawakalnya setengah-setengah. Ada orang yang tawakalnya 20%. Kali ke kunci ke balik lah. Allah. Pelepat kunci bergelam. Balik lah kalian lah. Ragu-ragu memang. Gejak lah kita manglam takbir lah. Keren-keren. Perut hondalu ke balik lah Pak. Itu tawakal 20%. Ada yang tawakal 50%. Ada yang tawakal 80%. Greh-greh-greh. Allah hondagob yang pada permudahan. Ada yang tawakal 100%. Dia tidak mau tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia sudah menyerahkan diri kepada Allah. Tapi kalau tafwid itu levelnya sudah tinggi. Tafwid itu apa? Lu serahkan mandum bakdron ya Allah. Hana cara lain ya Allah. Ya, hana cara lain. Kita dizalimi oleh orang lain, Pak. Tidak ada cara lain untuk bisa selamat.
berdoa saja minta kepada Allah. Itu tafwid namanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, bacalah doa ini Pak. Wa ufawwidhu amri ilallah. Menyona apa pun yang mentang dah bacaan. Wa ufawwidhu amri ilallah. Lu serahkan mandum bakdron ya Allah. Ya, ni, Pak. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di depannya itu Laut Merah. Tak ada cara untuk yang melangu. Ada cara yang melangu Pak. Ya Allah, lu tawakal, lu melangu ilai apa? Untuk menyongop hong ya Pak. Tak ada cara Pak. Ada cara kita yang melangu balaut ni Pak. Maka karena tidak ada jalan keluar lain, maka tafwidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri pada Allah. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu tafwidnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim tafwid juga, Pak. Tidak ada cara lain. Kenapa? Tangannya sudah diikat. Kalau di dalam tafsir Baydawi diungkapkan wa yuqdhafu bil miqdhaf. Dia itu dilontarkan dengan alat pelontar, kemudian sampai di atas kayu tadi, Pak. Hana moho plung, homnya plung. Maka beliau tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa yufuna bin nadri. Mereka tadi yang pertama tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, mereka itu melakukan segala sesuatu hal yang sudah diwajibkan kepada Allah. Min salatin, urung temayang. Maka urung hana temayang hana paharat temang surga. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, bodoh sekali orang itu, kata Rasulullah, kalau dia berdoa minta masuk ke dalam surga, tapi perbuatannya perbuatan ahlu neraka. Perbuatan ahlu neraka. Tapi dia berdoa kepada Allah, nepatholol dalam surga, kan demecu aja. Mati aja. Itu orang bodoh namanya. Tetapi orang yang pintar itu, kata Rasulullah, dia minta untuk dimasukkan ke dalam surga, dan dia berbuat amalan-amalan yang membuat seseorang itu bisa diridai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Itu orang cerdas. Orang bodoh lagi benar. Titi orang pada melul dalam surga, minta minta amin, minta surga. Bubuk mati ke bubuk itu orang bodoh namanya. Ya. Bahkan bukan bodoh, ahmak. Ahmak itu dungu, ya itu bodoh, Pak. Dungu, ya. Lagi keledai. Keledai itu kan identik dengan dungu. Ya. Yufuna bin nadri. Ya, kalau di sini kita baca aja di sini dulu. Min salatin wa zakatin wa amrun bin ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa khairu dzalik. Jadi seorang itu apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia bayar zakat, dia salat, dia puasa. Itulah yufuna bin nadri. Jadi bukan nazar yang menurut kita hanai tamu dalam surga menyuruh hanai menazar. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Saya tidak senang nih, Pak. Saya tidak senang dengan orang yang dermawan setelah dia mati, Pak. Ya. Atau saya tidak senang seorang yang bernazar sesuatu ketika dia tidak tercapai nazarnya dia tidak lakukan. Jadi kalau ingin bersedekah, sedekah terus. Nyo lu menazar, menyo lu berhasil, dua buah kameng. Hana berhasil, hana jedeh. Tanya, apakah hana jedeh nyo? Hai lu nazar penuh nyo berhasil. Nyo hana berhasil berarti hana jedeh. Jadi artinya apa? Ini kan Rasulullah mengatakan saya benci seperti itu. Memang nazar sebelumnya sudah ada. Pada masa Ali bin Abi Thalib pernah bernazar Ali bin Abi Thalib. Artinya kita kalau punya kelapangan, baik bernazar ada pupuk lagi, baik ada pupuk lagi, sedekah lagi, paling enggak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib kan pernah bernazar juga, pernah bernazar kalau sembuh cucu saya, kalau sembuh anak saya, maka saya akan puasa 3 hari, bersama istri saya. Itu nazarnya, Pak. Walaupun setelah itu Rasulullah mengatakan saya benci nazar-nazar itu. Kenapa? Karena seorang terkait membuat sesuatu karena nazar. Berarti kalau tidak berhasil berarti tidak nazar. Atau ada orang sebelum meninggal, nyobe sedekah dia untuk menyoyah akan meninggal, nombor sedekah ya. Ini jangan kamu wakaf dulu ya nak ya. Kalau nanti ayah sudah meninggal baru kamu wakafkan. Maka Rasulullah mengatakan saya benci sekali orang yang dermawan setelah mati. Mana dermawan apa? Tegolam wate mentang dia cukup krik ya, cukup krik. Wate karak meninggal, tanuh hendak nujuk kan yatim lu, pekan ya, lu karak meninggal ya. Jadi ketika dia tidak bisa mengambil manfaat lagi, hijau ke kau. Ini makna yufuna bin nadri. Sudah. Kemudian yang kedua, ya nih Pak, yang kedua. Kenapa seorang dimasukkan ke dalam surga? Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ini yang kedua. Coba dibaca. Baca habis. Ya, baca habis. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
Azabnya merata di mana-mana. Sekarang coba kita lihat dulu. Wa yakhafuna yauman. Di dalam Al-Qur'an itu ada diungkapkan yaumun atau yauman atau al-yaumu. Ya, al-yaumu. Pengungkapan makna al-yaum dalam Al-Qur'an itu maknanya kiamat. Oh, bagaimana surah Al-Maidah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ini maknanya ketika habis diturunkan ayat itu kiamat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu lama setelah turun ayat itu Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Maka kiamat itu kematian kita juga kiamat ya Pak. Kematian kita juga kiamat. Sekarang masalahnya, kenapa kiamat itu sebagian dengan yaumun, sebagian dengan al-yaumu? Ya Pak. Yaumun itu litahwil. Makna litahwil apa? Kejadiannya belum terjadi tapi dia sudah takut. Ya, dia sudah takut. Nanti di Al-Quran disebutkan juga yauman abusang kamtarira. Ya, yauman abusang kamtarira. Hari ketika manusia ketakutan ya, Pak. Ketakutan di mana? Di padang mahsyar. Belum terjadi lagi. Ini namanya litahwil, untuk menakut-nakuti. Ya, Pak. Jadi dalam Al-Quran ada juga nanti apa namanya? Naran tanpa alif lam. Naran taladza itu litahwil juga sama seperti ini. Yauman tanpa alif lam itu litahwil juga, Pak. Seorang belum masuk ke dalam neraka, tapi Allah sudah mewanti-wanti dia. Hati-hati kamu ya, naran taladza. Kalau kamu tetap berbuat seperti ini, neraka sudah menunggumu. Ya, ini maknanya apa? Orang beriman ini dia sudah yakin kepada hari kiamat padahal belum terjadi lagi. Dari mana dia yakin? Melalui Al-Quran dan hadis. Jadi makanya kalau ada orang seperti itu, salah satu penghuni surga itulah itu. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Makanya kalau ada orang buat maksiat, buat ini, buat itu, artinya hanaya agaknya, hanaya ke dalam migop. Hanaya pegak maksiat. Maka enggak termasuk ini nanti. Masuk juga ke dalam surga tapi gepeglih hile. Ya, hana apakah kita dalam neraka? Gepeglih hile. Gepeglih hile jaro, gepeglih hile hati. Lagi urun krit, urun bakhil. Maka Allah mengatakan orang bakhil tidak boleh masuk ke dalam surga. Itu dialog Allah dengan surga. Tidak boleh masuk orang bakhil urun krit dalam surga. Makanya mereka dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan dulu. Kalau kata Imam Sawi, wa in kana mu'minan. Neraka itu akan dipenuhi dengan walaupun orang-orang beriman. Mukmin yang bagaimana? Al-mu'min al-asi. Seorang mukmin yang berbuat maksiat. Ganyan temayang, mati kebegak cik, ya, Pak. Ganyan puasa, demenak cik, ya, Pak. Ganyan tahajud, kegegap aja, Pak. Ini namanya mukmin asi namanya. Seorang mukmin yang berbuat maksiat. Kalau orang mukmin berbuat maksiat, beta pegah tamu dalam neraka, gepeglih. Ya, nampak gepeglih. Maka segala gepeglih ini, tak peglih draw laju jina, Pak. Tak peglih draw laju segala mati. Sebelum meninggal dunia, bersihkan dulu hati. Ya, nampak. Dari mana kita tahu hati sudah bersih? Tangan sudah bersih, mulut sudah bersih, telinga sudah bersih, kaki sudah bersih, perut juga sudah bersih. Tapi kalau masih napa nanti thogok menyogok, nanyo naji, berarti golong gleh lah, Pak, golong gleh lah. Ya, nampak golong gleh. Ini yang kedua. Ya, ini yang khafuna yauman. Kenapa dia takut hari kiamat? Kenapa dia takut? Karena syarruhu mustatira. Karena azab itu, ya jadi azab ini begini. Sebagian penafsir mengatakan fit dunia wal akhirah. Ketika seorang berada di dunia dan di akhirat, satu. Yang kedua, itu ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar, azab Allah itu mencakup semuanya. Dijawab oleh Imam Sawi, di dalam tafsir Al-Wasit, illa ma rahimallah. Kecuali orang-orang yang diberikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan dapat azab itu, Pak, di padang mahsyar. Dari mana azabnya? Mustatira. Di meyuk azab iwatih azab. Maka di bawah itu kan perak. Kita bayangkan aja perak di atas matauro, Pak. Kan begitu panas sekali, Pak. Jadi perak warna putih. Kalau kata Imam Ibnu Abbas, fiddatun baydha. Jadi tanah itu tidak ada lagi tanah coklat hanale, Pak. Tanah warna merah hanale, Pak. Tanah penajihan, tanah liat tidak ada lagi, Pak. Yang ada apa? Fiddatun baydha. Perak yang berwarna putih. Satu. Yang kedua, langit yang kita lihat biasanya biru, hanale biru. Tetapi apa? Merah. Semuanya merah. Awan yang biasa kita lihat itu putih atau hitam yang melindungi,
ada awan nanti di padang mahsyar hitam tapi bukan melindungi, makin fu'um memang. Dari mana awan itu? Thalatha syu'ab. Ada 3 awan yang keluar dari api neraka, Pak. Saking panasnya api neraka, maka awan itu akan keluar. Asap istilahnya, Pak. Asap itu keluar. Jadi inilah namanya ada apa namanya? Kana syarruhu mustatira. 2. Yang ketiga, hati-hati kalau kita itu membiarkan maksiat. Ya, membiarkan maksiat. Kenapa? Kalau kita membiarkan maksiat, azab Allah itu mustatira, mencakup semuanya. Ya Allah lun hana lun baju haram, hai pekan ne pebi urun tampenya. Allah lun hana lun peganya, hai urun tampeng no pekah hana je. Anu pekan hana ne nya. Bulan ni linto pekah hana ne jaga. Karena hana ta jaga linto, hana ta jaga inang gede kena ngadu. Ini namanya azab apa namanya mustatira. Kana syarruhu mustatira. Mencakup semuanya. Maka bagaimana posisi kita? Omanyo kiban cara ta amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jabatan tan teputan ini. Jadi makanya ada beberapa di dalam kitab apa namanya Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis. Walaupun namanya 40 hadis tapi bukan 40 lebih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran maka robahlah dengan tangannya. Sebagian apa namanya menafsirkan itu menulis. Banyaklah menulis. Ya, nih, menulis di media massa atau apa saja. Dengan tulisan kita itu, mudah-mudahan orang bisa berubah. Walaupun kita bilang, lu hana jabatan tepu, nanti boleh. Jina orang kaya ngai lu puntung nya. Wate ta pegah gede itu nak. Pegah terpandu undang, pegah terpandu ni. Pegah ayat apa? Pegah imu je. Yang melanggar azab ini, maka dia akan atau terpegah itu inan. Celana pendek itu membuka aurat. Yang terserah walaupun cabut lagi. Kita sudah berusaha untuk menulis. Ada juga yang mengartikan biyadi itu adalah kekuasaan. Jadi makanya orang yang punya kekuasaan. Kalau maksiat masih ini, maka kena kepada Allah ini. Jadi bagaimana caranya? Berusahalah dengan kekuasaannya. Nyonya mentang binotop, nyana top dah jejuk le izin le. Ya. Itu kekuasaan namanya. Ini yang kita lakukan juga, artinya supaya kita jangan kena azab. Barang siapa yang tidak sanggup, fabilisani dengan lidahnya. Maksud dengan lidah apa? Bunuh ngenjaro ngekuasaan hana kuasaan. Tak temulih pi hanya temulih. Temulih hanya membaca aja dan Pak. Gimana cara dengan lidah mentak? Takun, tak pegah. Melalui khutbah, ceramah dan lain sebagainya. Atau tak pegah pak urungnya langsung. Nyo hanjut nyo docanya. Hai dengar terserah, kita sudah bebas. Kita sudah bebas. Oh takun pi han sanggup katanya takun. Yang ketiga, fabi qalbi. Bahwa adhaful iman. Jadi dengan hati, dengan hati kita membenci kejadian itu, Pak. Kita membenci apa yang dilakukan itu. Paling enggak kita sudah menolak kejahatan yang mereka lakukan. InsyaAllah katanya kalau salah satu kita lakukan, maka kita akan bebas, Pak. Makanya yang dimaksudkan di sini kana syarruhu mustatira, kalau kita membiarkan begitu saja. Ya. Maka tafsirannya kan 3 tadi, Pak. Azab di dunia, kalau diazab oleh Allah hancur mendum, azab tidak ada yang bisa menahannya. 1. Atau yang kedua, ketika di padang mahsyar nanti, Pak, tidak ada yang bisa lari, Pak. Atau yang ketiga, seorang yang membiarkan maksiat begitu saja, dia kena juga mustatira, akan diazab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membiarkan anak tidak salat, yang kena mentang enggak ada, Pak. Gede-gede enggak ada, Pak. Mana buktinya? Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang itu dia berjalan menuju surga, Rasulullah di ujungnya, Pak, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Itu saja yang bisa Rasulullah lakukan. Untuk memberikan syafaat kepada kita, Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, nepetrok si fulan itu sampai ke pintu surga. Kenapa? Tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga illa wariduha, kecuali harus melewati titik sirat itu. Disitulah kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Rasulullah kan cuma berdoa saja, Pak. Di samping neraka kiri dan kanan ada anak kandung kita, Pak. Anak kandung. Ada istri kita, Pak. Ada ayah kita, Pak, yang narik-narik kita untuk masuk ke dalam neraka. Nyai tarik kita nyawa, Pak. Anak kandung yang hana terpakat semayang, nyai tarik kita nyawa, Pak. Ya, hau aja ya. Menjak surga anjur ya. Sama-sama ada nyawa ini yang kita tarik. Inilah yang dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu al-awalik, ya, Pak. Awalik yang menarik kiri dan kanan, Pak. Sehingga seorang kata Rasulullah sebahagian tidak sanggup lagi. Yang hana pun dia lagi tolong Pak Rasul. Ya Rasul tolong anjur. Ni hana doa memang hana perlu anu Pak. Sebagian kata Rasulullah karena tidak sanggup lagi kakelah lun tambang, jadi dia pasrah masuk ke dalam neraka.
Ada sebagian kata Rasulullah, dia sanggup menahannya, Pak. Dia sanggup menahannya. Dia ditetai oleh anaknya. Akhirnya dia sampai juga ke dalam surga, walaupun dalam jangka waktu yang lama. Ada yang cepat sekali, kata Rasulullah SAW. Ada yang cepat sekali. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cepat sekali ya Rasulullah? Ya, Pak, bagaimana kok bisa cepat sekali? Maka Rasulullah mengatakan, lagi gelantu ya. Gelantu ketika metu gelantu, tu gelantu dia kilat katrok meyuk. Ya, begitu cepatnya kata Rasulullah SAW. Seperti kamu membuka kedua matamu, begitu cepatnya kamu sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi, Pak. Ya, ini yang dimaksudkan dengan kana syarruhu mustatira. Ya, ini masih ada waktu. Lanjut lagi. Ini alasan kedua. Kenapa seorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nyo jino tinggalkan nilai-nilai draw, Pak. Nah, Pak lu, oh kurang berarti hana berarti. Maka ji, kalau kita kita melihat konsep ini, katanya hana lalai dengan air kok, Pak. Lalai dengan air draw katanya. Nyo bantah bedah air kok tapi Pak, tipulah hanjung, tipulah hanjung. Tengah nak roh hanjung ngoci, Pak. Tipulah hana aja, tipulah. Inang katanya hanjung ngoci, Pak. Artinya Pak kan rugi, Pak. Kita ngomongin orang lain rugi, Pak. Si fulan begini, katanya roh tak beredar, Pak. Jadi maka coba kita koreksi diri kita dulu. Ada enggak kita takut seperti ini? Kalau enggak berarti bermasalah. Yang ketiga, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Segitu saja. Coba dibaca. Dan mereka memberikan makanan Ya. yang disukainya. Mereka memberikan makanan yang disukainya. Sudah, sekarang kita tafsirkan ya, Pak. Hubbihi ini ada beberapa tafsiran. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan, mereka bersedekah, mereka bayar zakat, ya, Pak. Tapi bayar zakat sebagian penafsir mengatakan masuk bayar zakat, sebagian lagi tidak. Karena zakat itu memang kewajiban, Pak. Harus tabayun. Tapi ini apa? Sesuatu hal yang kita miliki kita berikan ke orang lain seperti sedekah, membantu orang lain. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Ini ala ini, ya itulah di dalam kitab Balaghatul Quran, ala bimakna ma'a. Dia itu menyedekahkan, membantu orang lain ma'a hubbihi. Ini tafsirannya, jangan tu baik pegang dun robah ayat, tidak. Ala maknanya ma'a. Padahal dia masih cinta kepada benda itu. Ya. Dia membantu orang lain, ijuk sajadah, mentang sayang ke sajadahnya. Kitanya kata balik ini. Kitanya pernah sajadah rumah yang bro. Na tika bro, ijuk menasah dia. Ijuk menasah, tika bro, ijuk menasah. Nyo tika get, na tika bek dia jo, bek dia jo. Cikalan buah-buahan ini daripada bro rumah ijuk ke tetangga. Daripada bro ijuk ke tetangga, gimana caranya, Pak? Cikalan makanan daripada bro dah mengapa? Daripada bro jauh ke tetangga. Ini gimana aja tapi kele, Pak. Artinya kita masih cinta kepada benda itu. Karena kita tidak mau lagi, kita kasih, Pak, untuk tetangga. Drone ya na galak lah, hana galak le lo. Drone mak, jadi kita ke tetangga aja. Watih hana galak le ke tetangga aja. Maka ini ala hubbihi maknanya ma'a hubbihi. Padahal dia masih cinta kepada benda itu, Pak. Dia masih cinta kepada barang itu. Ya, maka dia berikan. Makanya berikanlah kepada orang lain yang masih kita cintai. Baik anak galak ali. Alah daripada semak lemari jo juga gop ju benih baje. Menyujuk mandum jo juga gede. Katanya pekan ya, anak galak ali lun, anak galak ali, Pak. Coba berikan sekali yang kita galak katanya, Pak. Artinya paling enggak 20% mentang galak katanya. Baik tata nitnyo lun bah ya, Pak. Nit lun bah. Makanya inilah calon penghuni surga itu gara-gara itu dia, Pak. Dia berani memberikan yang masih dia cintainya, Pak. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua. Wa yut'imuna ta'am. Ini tadi apa tadi? Ala hubbihi. Ma'a hubbihi lillah. Karena dia cinta kepada Allah. Ya, kalau tadi apa? Ma'a hubbihi. Dia masih cinta kepada benda itu tapi dia berikan kepada saudaranya. Kalau ini tafsiran yang kedua. Ma'a hubbihi billahi ta'ala. Karena beliau cinta kepada Allah apapun beliau unikan. Kenapa cinta kepada Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ciri-ciri orang beriman, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Mereka itu setelah saya berikan sesuatu, dia berinfak dengan sesuatu itu. Maka seorang karena dia cinta kepada Allah, maka dia berikan. Oh nyona becut aja ke tetangga. Ya, jadi makanya di dalam hadis Riyadhus Shalihin diungkapkan, kalau kalian itu masak kuah, maka perbanyaklah airnya. Kenapa? Bagikan kepada tetangga. Oh tetangga orang Yahudi kepada bagi tetangga itu 3.
Tetangga yang pertama itu Yahudi, Nasrani, orang kafir, nasi akidah ni. Apakah boleh kita kasih kepada mereka? Kenapa tidak boleh? Rasulullah SAW mengunjungi Yahudi sakit, dikunjungi Yahudi sakit. Atau kebalikan, Rasulullah diundang oleh wanita Yahudi untuk makan-makan di rumahnya. Yang undang siapa? Yahudi, Pak. Maka kita itu tetangga ada 3. Yang pertama bukan Muslim, non Muslim. Bagaimana hak mereka? Ini namanya hakul jiran. Hakul jiran bagaimana? Na tamatha bu bacut tajuk, ya, Pak. Tamatha kuah tajuk kuah bacut. Ya, ni, Pak. Atau dia ada masalah apa? Laki tolong, tak tolong, ya, Pak. Itu hakul jiran namanya. Maka hakul jiran orang non Muslim itu cuma 1. Sudah. Yang kedua, tetangga kita orang Muslim. Tetangga kita orang Muslim, maka hak dia 2. Apa hak 2? Yang pertama hakul jiran, sama seperti Yahudi tadi. Yang kedua, hakul muslim, hak seorang muslim. Bagaimana hak seorang muslim? Menasihati dan dinasihati. Tak pegang, hei, tajak semayang ya. Ya, nama tajak semayang. Kiban cara apa? Tak pegaknya, tak pegak je, ya, Pak. Hak sebagai muslim. Maka untuk Yahudi nak boleh tak pegang semayang. Yang pertama, hei, tajak semayang, semayang, ya. Maka awaknya cuma hak cuma 1 saja. Tetapi orang ini haknya 2 orang muslim, Pak. Sudah, 2. Yang ketiga, tetangga kita adik kandung kita. Tetangga kita itu abang kandung kita, tetangga kita itu. Atau tetangga kita, sebahagian yang memaknai makna karabah itu tetangga keturunan dari ibu dan keturunan dari ayah. Keturunan dari ibu, keturunan ini namanya rahim, satu kandungan. Makanya tetangga kita 3 hak dia. Apa 3 hak? Yang pertama hakul jiran, yang kedua hakul muslim, yang ketiga hakul silaturahim. Silaturahim. Maka adik kandung jangan putuskan hubungan dengan adik kandung, Pak. Jangan pernah putuskan hubungan dengan abang kandung, Pak. Pekan saboh rahim, Pak. Satu rahim kita, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah illa qati'ar rahim. Yang peputuh hubungan dengan adik kandung, peputuh hubungan dengan abang kandung atau kakak kandung, jangan pernah harap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Maka hak dia itu 3. Ya, nih. Ini tafsiran yang kedua. Ala hubbihi itu apa maknanya? Ala ma'a hubbihi billahi ta'ala. Dia berinfak, bersedekah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayar zakat karena cinta kepada Allah. Makanya takwa itu golongnya apa? Bacut dik. 2 minit. Takwa itu ada 2 level, Pak. Kita mungkin ini sudah pernah kita ungkapkan, kita ulang-ulang saja, Pak. Takwa itu 2 level. Takwa yang pertama ini ada di dalam tafsir Sawi, tapi bukan dalam kajian ini. Bukan dalam kajian ini. Dalam kajian mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu ada 2. Yang pertama, seorang itu takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah karena mengharapkan pahala. Yan. Datanya yang pekan sembahyang, hai pahala cukup jai masjid, sembahyang masjid 27, Mbak. Pekan najak umrah, hai cukup jai sembahyang Pak Masjidil Haram, Mbak. Ini orang yang level pertamanya. Kalau kita tanya kenapa buat kebaikan? Supaya ada modal nanti di alam barzah, ada modal di padang mahsyar. Kenapa kamu berkurban? Supaya diberikan telaga Al-Kautsar. Orientasinya itu. Kenapa kamu takut berbuat maksiat? Hai, dalam neraka anda dah berbuat maksiat, ya, Pak. Kenapa kamu berbuat kebaikan? Supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu orientasi takwa yang pertama. Orientasi takwa yang kedua itu lebih daripada di atas ini. Gedanya golong truk longgenan. Itulah yang ini masuk ma'ahubihi tadi. Bagaimana yang kedua tadi? Ketika ditanya, kenapa kamu salat? Gayu oleh Allah. Semua Allah ni. Bahkan hanan pegat mati. Hai kaki larang oleh Allah. Mandum Allah. Hana fikir pahala ya, Pak. Kenapa kamu takut kepada neraka? Lun hana ya ke neraka yang menciptakan neraka, Pak. Lebih daripadanya, Pak. Saya takut sekali yang menciptakan neraka. Takut kepada iblis dan setan? Tidak. Jadi kepada siapa? Yang menciptakan iblis dan setan. Lebih dahsyat lagi. Semua muaranya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan ma'a hubbihi. Jadi ma'a hubbihi ala hubbihi maknanya ma'a hubbihi lillahi ta'ala. Itu takwa level pertama. Imam Ghazali mengatakan, seorang bisa ke level pertama birriyadhah dengan membiasakan diri, Maka nami gedanya binanci. Pun tak biasakan diri dengan pahala le, Pak. Ne, sembahyang menetah ne, pahala 27 jemaah ne. Bek tak cerita le Allah le, Pak, ceritanya le, Pak.
Hai ni mentedekah ni apa? Untuk menyuruh sedekah, nah yang bantu dah di padang mahsyar ni. Nah yang bantu ketika mau meninggal dunia ni. Yang lihat apa enggak? Level-level ini dulu. Setelah dia mulai beranjak itu baru kita katakan, kepu semayang ni, katanya tak sembah Allah ni. Ya. Untuk apa ni? Karena diperintahkan oleh Allah ni. Ya, kamu lain. Jadi artinya apa? Ketakwaan dia bisa bertambah lagi, Pak. Sehingga dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah mengharap apapun kecuali kepada Allah. Maka muncullah tawakal dan tafwidnya. Maka seorang yang tidak seperti itu, tawakal hanya muncul tawakal. Ya, tafwid juga tidak muncul. Tetapi seorang yang di benak dia cuma Allah saja, maka muncullah tawakal dan tafwid. Tapi orang yang pun aja nyu semayang dalam orientasinya semayang ini 27 semayang ini dah baca ayat kursi iblis hiblung, ya Pak. Nyu dah baca ayat kursi iblis hiblung, Pak. Ya, jadi iblis hiblung. Waktu merempok iblis ayat kursi kedua ganya kedua yang baik. Ya, payah hiblung. Kenapa? Karena dia yakin sama ayat kursi itu bukan yakin pada Allah, ya, Pak. Jadi artinya apa? Dia masih level-level pertama, Pak. Takwanya level pertama. Ya. Kasih. Oh ya, sedikit lagi nih. Yati, kanya. Ya, miskin. Miskinan wa yatiman wa asira. Ya, nih Pak. Coba baca lagi. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Orang yang ditawan. Kalau orang miskin hanya peleragu. Anak yatim hanya peleragu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan apa? Yatim itu ada batasnya. Ya, Pak. Yatim ada batasnya. Kan umur 20 yatim sih. Lo yatim dia tu hana lema. Cuma kat Tuhan ni mana yatim kami. Yatim ada batas waktu ininya. Jadi makanya memberikan sesuatu kepada anak yatim, saya pernah telepon ini, Baitul Mal. Baitul Mal saya telepon. Bagaimana cara mendistribusikan harta? Bet tanah hajo untuk harta gop. Gop ijo ke Baitul Mal nyo tolong jo ke anak yatim bang. Dia tajo umur ke kuliah tajo emai. Tak boleh emang. Dia ada batas umurnya. Rasulullah mengatakan ketika dia balik dia tidak yatim lagi. Maka mereka mengatakan begini, kamu pertama mendung. Pertama lagi yang ada 15 tahun. Setelah dia umur 16 tahun, tidak kami berikan lagi hak yatim, tetapi apa harta lain kami juga. Maka lu mengabek tanah desan dia. Kita memberikan harta titipan orang lain nyo nunjuk kana yatim. Kita nyo tajuk ke apa? Nyo yatim ke kuliah ni, Mak. Boleh kita kasih kepada orang kuliah, anak kuliah, tetapi dalam versi lain bek jo yatim, miskin aja Mbak. Ya, nama miskin. Tajuk peng yang lain. Bek tajuk penggop nyok lunjuk kana yatim dan dia tajuk kana yatim maka tidak amanah. Tajuk untuk orang miskin. Maka umurnya kan 15, Pak. Setelah 15 16 nya hanali. Tapi dalam hadis Rasulullah bukan umur. Rasulullah mengatakan apa? Ketika dia balik dia tidak yatim lagi. Mana landasan hukumnya? Wa atul yatama amwalahum. Ketika anak itu sebelum balik ayahnya meninggal, maka berlakulah hajru. Hajru itu apa? Menahan harta anak juga. Bahkan anak tu akai lo anak anak tu akai lo. Maka hartanya boleh dipegang. Setelah anak ini balik, kembalikan hartanya. Kenapa? Karena dia tidak yatim lagi, nyaman. Kembalikan hartanya. Wa atul yatama amwalahum. Kembalikan hartanya. Kapan? Ketika dia balik. Ya. Maka berdosalah seorang yang menahan harta anak yatim ketika dia balik hendak tajuk peng baknya dia cari. Maka Allah mengatakan wala taqulu amwalal yatama zulman. Kalau kalian makan pun harta anak yatim kalian sudah berbuat zalim. Di dalam perut kalian itu neraka, apa neraka ini? Ya, yang menyona urung menzalimi anak yatim. Ya. Maka setelah dia balik kasih itu harta dia. Menyojok buka rekening ke jiba. Baik tun. Hai mentang anak yatim. Mana yatim lah muka sekian puluh tahun. Hai anak yatim bahlun mat mentang ya, Mbak. Ya. Kita berdosa gitu. Sudah asira di situ tawanan. Tawanan. Makna asira di sini bisa saja orang tertawan, dia hutang, ya nampak. Maka selesaikanlah hutang dia, bantulah dia, ini tertawan. Sebagian orang mengatakan tertawan apa? Terborgol tangannya menjadi tawanan. Maka kita maknai asira di sini adalah makna majas. Seorang yang tertawan untuk membeli sesuatu tidak bisa dia beli, hana peng. Tapi dia malu minta-minta. Itu masuk juga asira. Maka orang seperti ini berikanlah harta kepada, bantulah dia. Harta yang paling berharga kita bantu orang lain ketika orang sangat membutuhkan harta itu. Jadi maka tak kalian nilai so yang tanya, Pak. So yang tajuk. Nyobek jo sembarangan, Pak. Makanya Rasulullah didatangi oleh sahabat mengatakan, ya Rasulullah, peminta-minta itu banyak sekali duitnya ya Rasulullah, Pak. Lepeng je ngempeng danyo ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan lihat di situnya kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, berilah sesuatu ketika ada seorang minta kepadamu walau ala farasid.
Walaupun dia orang kaya. Mungkin pada waktu itu gaknya kaya, cuma pengkah nalem, tinggal dompet di rumah. Dia minta kepada kita, maka baik fikir macam-macam. Nah, peng pihak ke ongkoh, tajuk lagi Pak, kita sudah berbuat kebaikan. Nyo dia tajuk, datanya interogasi lah Pak. Nyo kaya, nyo je, tapi bukan laki-laki. Nyo dari mana asalnya? Kenapa begini? Jipa 2,000 ada je, 2,000 rupiahan. Habis kita interogasi kau, 2,000 ada je. Kecuali tajuk 1 juta, nyo 2,000 interogasi kau oleh Mak. Jadi baik tanya-tanya masalah sedekah. Hon mepengnya, penan belah apa betul-betul baik tanya Pak Jok lagi. Maka kalau hati kita dongkol, yang pahala gadah haji Pak. Yang pahala gadah haji Pak. Jadi berikan saja, Cok. Karena ilake Pak. Katanya Pak kan Jok kata Pak, karena ilake. Berarti ilake kan butuh. Terserah dia mau dia pergunakan harta itu untuk apa terserah. Kita yang jelas pahala sudah dapat. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.